Menjelang akhir tahun 1990-an, Indonesia berada di bawah bayang-bayang kekuasaan yang panjang dan menekan. Selama lebih dari 3 dasawarsa, rakyat hidup di bawah pemerintahan yang membatasi kebebasan berpendapat, menekan media, dan menutup ruang kritik. Krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997 memperparah penderitaan masyarakat. Harga-harga naik, pengangguran meningkat, dan kesenjangan sosial semakin lebar. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada kekuasaan yang mereka anggap tidak adil. Dalam situasi seperti itulah, suara-suara perlawanan mulai bermunculan. Bukan hanya di jalanan, tapi juga melalui puisi, musik, dan teater. Dari dunia sastra, muncul penyair-penyair yang berani berbicara tentang kebenaran. Salah satu yang paling berani dan berpengaruh adalah Wiji Tukul, penyair rakyat yang menjadikan kata sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Gerakan Reformasi 1998 kemudian menjadi tonggak kebangkitan bangsa. Kekuasaan yang dulu dianggap tak tergoyahkan akhirnya tumbang oleh semangat rakyat yang ingin perubahan. Dan di tengah suara massa dan tuntutan perubahan itulah karya-karya Wiji Tukul bergema sebagai simbol bahwa kata-kata bisa lebih kuat dari senjata. Di masa ketika suara rakyat dibungkam dan kata-kata diawasi, ada seorang penyair yang memilih menulis. Bukan diam, ia menulis bukan di ruang nyaman, tetapi di antara keringat dan ketakutan. Ia tidak memegang senjata, hanya pena, namun setiap katanya mengguncang kekuasaan. Namanya Wiji Tukul, penyair rakyat, pejuang kata, dan simbol perlawanan. Kini, di antara rak-rak buku, kita membuka kembali lembar perjuangan sastra yang lahir dari masa reformasi. Masa ketika kata menjadi perlawanan dan puisi menjadi senjata. Wiji Tukul, yang memiliki nama asli Wiji Widodo, lahir di Solo pada tahun 1963. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana, anak seorang penjual bakso keliling. Sejak muda, ia peka terhadap ketimpangan sosial di sekitarnya. Saat banyak penyair menulis tentang cinta dan keindahan, Wiji Tukul menulis tentang kemiskinan, buruh, penggusuran, dan ketakutan. Ia bukan penyair salon, tapi penyair jalanan. Puisinya lahir dari penderitaan rakyat yang ia saksikan setiap hari. Akhir 1990-an, Indonesia memasuki masa genting. Suara rakyat dibungkam, media dikontrol, kritik dianggap ancaman. Tapi justru dalam tekanan itu, sastra menemukan perannya. Melalui puisi, Wiji Tukul berbicara untuk mereka yang tidak bisa bersuara. Puisinya menjadi cermin kemarahan sekaligus harapan. Jika rakyat pergi, ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat tidak berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka satu-satunya kata, lawan. Puisi peringatan adalah jeritan nurani di tengah kebisuan bangsa.
Melalui kata-kata yang sederhana namun tajam, Wiji Tukul mengingatkan penguasa untuk mendengar rakyatnya dan mengingatkan rakyat agar tidak diam di hadapan ketidakadilan. Bait demi baitnya adalah panggilan moral agar kita tidak lupa. Ketika suara dibungkam, maka perlawanan adalah bentuk cinta pada kebenaran. Dalam kajian sastra, karya-karya Wiji Tukul sering digolongkan ke dalam aliran realisme. Realisme menempatkan sastra sebagai alat perjuangan sosial. Karya sastra tidak berdiri di menara Gading, tetapi berpijak di tanah rakyat. Penyair tidak hanya memotret kenyataan, tapi juga menentangnya. Dalam tangan Wiji Tukul, puisi menjadi bentuk protes dan kesadaran. Ia menolak keindahan yang hampa, menggantikannya dengan keindahan yang jujur, keindahan yang lahir dari keberanian. Karena baginya, puisi yang diam adalah pengkhianatan. Wiji Tukul menghilang pada tahun 1998. Tahun yang sama ketika rakyat Indonesia bangkit menuntut perubahan. Hingga kini ia tak pernah ditemukan. Namun meski jasadnya hilang, suaranya tetap hidup. Puisinya terus dibacakan di kampus, di panggung teater, di ruang kelas, dan di tempat-tempat yang haus keadilan. Ia bukan sekedar penyair, tapi simbol bahwa suara tidak bisa dibunuh. Lebih dari 2 dekade setelah reformasi, suara Wiji Tukul tetap relevan. Ia mengingatkan bahwa kebebasan bukan hadiah, tapi perjuangan yang harus dijaga. Dalam dunia yang berubah, mungkin kita tak lagi menghadapi tembok kekuasaan yang sama, tapi selalu ada tembok baru, ketidakpedulian, keserakahan, dan kebohongan. Di antara rak-rak buku ini, kata-kata Wiji Tukul memanggil kita untuk tetap sadar, untuk terus berpikir, dan untuk berani berkata benar. Dari ruang sunyi, di mana kata-kata disimpan dan diingat, kita belajar satu hal: suara tidak pernah benar-benar mati selama masih ada yang membaca, mengingat, dan memperjuangkan kebenaran. Wiji Tukul akan tetap hidup di antara kata-kata dan kesadaran kita, karena seperti dalam puisinya, apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, maka satu-satunya kata, lawan,